ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para bapak sekalian, para ikhwan, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian PRM Randu Bunting 2 yang mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan, diberikan keikhlasan dalam setiap penyelenggaraan kajian dan semua aktivitas yang dikerjakan setiap harinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin dimuliakan Allah. Pada kesempatan berbahagia ini kembali kita bermajelis ilmu yang mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan salawat salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah uswah hasanah kita yang dinanti-nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua kita telah mendapatkannya biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahasa Arab ya. Maka pertemuan kali ini diselingi dengan pembahasan lain, yaitu pembahasan tentang himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Yang ada di halaman saya ini HPT jilid 1. Dan di HPT ini ada beberapa pembahasan yang cukup menarik untuk kita kaji bersama. Di antaranya ada pembahasan-pembahasan yang kontroversial. Maksudnya kontroversial ini di sini dinyatakan seperti ini, di pembahasan yang lain artinya di ormas yang lain tidak dinyatakan seperti itu, berbeda. Di antaranya yang mungkin tergolong menarik untuk dibahas di buku HPT ini adalah di muqaddimahnya, Pak. Mungkin ada di antara panjenengan yang bawa muqaddimahnya atau buku HPT-nya bisa dibuka muqaddimahnya. Jadi HPT jilid 1 ini kan model penulisannya yang sebelah kiri berbahasa Arab, yang sebelah kanan berbahasa Indonesia. Entah mana yang duluan, Allahu a'lam. Saya tidak tahu apakah bahasa Arabnya duluan lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia dulu lalu diterjemahkan ke bahasa Arab. Karena yang menyusun juga orang Indonesia, maka ada kemungkinan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Tapi secara struktur kalimat yang ada di HPT ini bahasa Arabnya bagus dan nampak sekali kayak bahasa Arabnya orang Arab. Maka bisa jadi dari Arab dulu, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesianya di sini terjemahnya agak kaku, tidak lugas bagaimana orang Indonesia menyampaikan struktur kalimatnya. Ya, yang disampaikan Ustaz Arum yang pernah mengkaji dengan saya, beliau menyampaikan ada kemungkinan, saya pernah dengar katanya gitu, bahwa HPT ini awalnya Indonesia, kemudian diterjemahkan ke Arab. Tapi saya sendiri
eh, ketika mendengarkan salah satu tokoh Muhammadiyah yang menyampaikan kajian HPT, beliau menyampaikan kajiannya yang dijadikan referensi utamanya adalah bahasa Arabnya, bukan bahasa Indonesianya. Maka Allah alam mana yang benar, apakah awalnya adalah bahasa Indonesia atau awalnya bahasa Arab, itu tidak menjadi bahasan kita. Yang ingin saya sampaikan pembahasannya adalah di bagian muqaddimahnya. Jadi malam ini kita mencoba membahas muqaddimahnya saja, tidak membahas yang lain-lain. Di muqaddimah Kitabul Iman, buku tentang keimanan. Kitabul Iman maksudnya apa? Kitabul Iman kalau diterjemahkan, ya Kitabul Iman, kitab iman, ya, pembahasan tentang keimanan atau kitab ketuhanan. Saya akan bacakan dulu, nanti mungkin saya akan menanyakan kepada panjenengan, kira-kira mana yang menarik untuk dibahas. Bunyi muqaddimahnya di sini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Sembari saya terjemahkan ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya satu-satunya sesembahan. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada zat lain yang berhak disembah, artinya tidak boleh berbuat syirik. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa bihil haulu wal quwwah. Dan kekuatan lalu segala sesuatu yang disebut daya dan kekuatan tadi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwwata illa billah wa bihil haulu wal quwwah. Alhamdulillahil mubdi'il awalim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan semua alam. Wal mu'idil arwah ilal ajsami yaumal qiyamah. Dan mengembalikan ruh-ruh ke jasad-jasad pada hari kiamat nanti. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin wa ala alihi ajma'in. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan sebaik-baik rasul. Disampaikan juga pada keluarganya secara keseluruhan, para pengikutnya secara keseluruhan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ada hal yang menarik nih. Mungkin kalau panjenengan melihat HPT-nya bisa mengikuti. Nah, di situ ada tulisannya apa ya? Bagaimana kalimat sholawatnya di sini? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin wa ala alihi ajma'in. Ini yang kemarin saya sampaikan di Subul Salam, pengajian tarjih, bahwa sholawatnya HPT ada sayyidinanya. Ya. Sholawatnya HPT apa? Ada sayyidinanya. Di mana biasanya orang-orang Muhammadiyah itu tidak memakai sayyidina. Betul ya? Tapi di HPT-nya sendiri ada sayyidinanya. Dan jarang orang-orang Muhammadiyah bersolawat dengan menggunakan sayyidina. Pernah dengan dengar orang Muhammadiyah ketika bersolawat ada sayyidinanya? Lebih banyak mana? Lebih banyak ada kan? Bahkan dari dulu saya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA juga Muhammadiyah. Kayaknya nggak pernah mendengarkan orang Muhammadiyah
yang saya ambil ilmunya dari mereka ketika bersolawat menggunakan Sayyidina. Ternyata di HPT sendiri disebutkan ada Sayyidinanya. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi ajma'in. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahwa ketika bersolawat menambahi Sayyidina tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Jangan terlalu saklek ya. Sah-sah saja seorang orang Muhammadiyah bersolawat dengan ditambahi Sayyidina, ya. Bukan hanya orang-orang yang di seberang saja, orang-orang dari saudara kita kalangan Nahdiyin atau dari kalangan non Nahdiyin dan yang lainnya, ketika bersolawat menggunakan Sayyidina, kita pun bersolawat menggunakan Sayyidina sah-sah saja, boleh-boleh saja. Sebab dari segi makna Sayyidina ini maknanya tuan, artinya tuan, dan sebagai ungkapan penghormatan terhadap orang yang dituankan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya tuan itu atau pak. Kayak kita ngundang Pak Wali Kota, Pak Dedi, kan nggak mungkin kita langsung menyebut namanya. Ded, kan nggak pantas ya Pak ya. Pasti ada paknya minimal tuh, atau Pak Wali. Kepada yang terhormat ada sebutannya Pak atau Pak Wali. Nggak mungkin kita menyebutkannya Dedi langsung. Itu nggak sopan. Dalam bahasa Arab, Pak, Bapak, Tuan disebut dengan Sayyid. Ya. Sayyid kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Sayyidah. Kalau ditambahi ya di belakangnya menjadi Sayyidi. Tuanku. Kalau perempuan Sayyidati. Nyonya bisa. Tapi uniknya orang Indonesia, khususnya orang Jawa, dari Sayyidati berubah menjadi Siti. Benar, ini serius nih. Awalnya Sayyidati berubah menjadi Siti. Bukan. Sayyidati. Iya, itu berasal dari kata Sayyidati. Entah ceritanya gimana, sejarahnya gimana, kok bisa berubah menjadi Siti? Allahu a'lam. Makanya orang yang biasa meletakkan Siti di depan setiap nama, biasanya kalau menyebutkan nama-nama istri Nabi ditambahi Siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah, bahkan menamai anaknya juga ditambahi Siti. Aslinya Sayyidati. Padahal nama Aisyah, Khadijah, Fatimah nggak ada Sitinya. Nggak ada Sitinya. Termasuk Hawa. Hawa juga nggak ada Sitinya, tapi ditambahi Siti Hawa. Betul ya? Kita sering mendengar begitu. Padahal ini hanya sekedar ungkapan penghormatan. Ya, nyonya, tuan, atau pak, bu. Nah, ini yang kita sematkan sebelum nama Nabi kita Muhammad SAW. Maka sah-sah saja. Ketika kita bersolawat menambahi Sayyid di depan nama Nabi kita Muhammad SAW. Selain daripada itu, ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW bersabda,
Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku ini sayyidnya anak cucu Adam di hari kiamat. Ya, tuannya, pemimpinnya manusia pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku tidak bangga. Maksudnya meskipun digelari sayyid, diberikan kehormatan oleh Allah sebagai pemimpin setiap manusia kelak nanti di hari kiamat, Nabi SAW tidak membanggakan itu. Berbeda dengan orang-orang hari ini atau orang-orang yang sakit sakit hatinya, dia keimanannya lemah, naudzubillahi min dzalik, ketika diberikan jabatan dia bangga, dia merasa pede, ya, dan dia menggunakan jabatannya tersebut, kehormatannya tersebut untuk yang tidak-tidak, naudzubillahi min dzalik. Di sini Nabi SAW menyampaikan secara tegas, wala fakhr, meskipun aku sudah diberikan kehormatan sebagai pemimpin manusia di hari kiamat, aku tidak merasa bangga dan tidak sombong, gitu ya. Yang dimaksud dengan ana sayyidu waladi ibni Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku ini pemimpinnya manusia di hari kiamat dan aku tidak bangga. Nah, di hadis tadi riwayat Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan dirinya sayyid. Maka dari hadis ini, maka boleh kita menyebutkan sholawat ditambahi sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Saya belum selesai nih. Tenang dulu. Iya, Mas. Nanti saya akan masuk ke situ. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi karena jarang kita menyebutkan sayyidina, agak susah, agak pelot-pelot dikit. Enggak biasa. Tapi uniknya begini, yang saya alami sendiri ya, di Mesir itu, orang-orang Muhammadiyah sana, PCIM Mesir sana, mayoritas mereka kalau bersolawat ditambah sayyidina. Unik. Tapi yang saya dapati orang-orang PCIM Saudi tidak ditambahi sayyidina. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena di Mesir masyarakatnya kebanyakan NU. Sementara di Saudi enggak. Ya. Maksudnya orang-orang yang kasihan bukan itu tidak bahasanya ada punya Wahabi bahasa. Ke Arab Saudinya ke Wahabi. Ya karena di sana pusatnya ibadah kita. Tergantung siapa yang memimpin. Dulu konon katanya, dulu itu Mekah Arab Saudi tidak dipegang, mohon maaf ya, Wahabi. Tidak dipegang orang-orang yang seperti itu. Dulu katanya, Allah alam kebenarannya. Termasuk sekarang kan mazhabnya Hambali. Iya, pemerintah sekarang. Hambali mazhabnya itu. Imam Ahmad bin Hambal. Dulu mazhabnya Syafi'i. Kalau ini saya tahu sejarahnya. Syafi'i, mazhab Syafi'i. Bukan Hanafi, bukan. Syafi'i. Terus dulunya lagi Maliki. Makanya Imam Malik bin Anas kan dulu di Madinah. Jadi luar biasa, tergantung siapapun yang memimpin, maka dia yang berkuasa, yang bisa menyebarkan pahamnya. Termasuk paham mazhab, paham akidah, macam-macam. Termasuk di Indonesia juga. Makanya antum-antum harus bisa memimpin Indonesia ini biar bisa menyebarkan paham Muhammadiyahnya. Gitu ya.
Kembali. Jadi tadi saya menyampaikan yang saya dapati, yang saya alami sendiri di Mesir ketika saya bertemu dengan orang-orang PCM sana, meskipun saya nggak aktif di sana sih, saya jarang komunikasi dengan mereka, tapi ketika saya berhadapan dan menyaksikan ketika mereka tampil dan menyampaikan sambutan ataupun mukadimah, mereka menambahi di sholawatnya ada sayyidinanya. Tapi di Saudi tidak. Ini yang saya alami ya. Ya karena kulturnya berbeda. Anda bisa memahami sendiri lah ya. Bisa menangkap apa yang saya maksud. Tapi intinya dua-duanya nggak apa-apa. Sah-sah saja. Muhammadiyah sendiri di HPT-nya ada sayyidinanya, maka boleh-boleh saja sholawatnya ditambahi sayyidinanya. Secara hadis dalil yang tadi saya sampaikan riwayat Tirmidzi pun Nabi SAW menyampaikan ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyidnya manusia, anak cucunya Bani Adam, anak cucunya Adam hari kiamat. Wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan. Nah, ini sholawat secara umum. Ditambahi sayyidina tidak mengapa. Menyambung pertanyaan tadi, Odin ya. Kalau sholawat yang ditambahi sayyidina lalu kita baca di dalam sholat, di dalam bacaan sholat, nah ini yang tidak diperbolehkan. Ya, langsung to the point ini. Langsung to the point, tidak diperbolehkan. Meskipun yang namanya fikih tetap ada yang membolehkan. Tetap ada yang membolehkan, tapi saya lebih condong yang tidak membolehkan. Alasannya adalah karena bacaan-bacaan sholat sudah paten dan sifatnya tauqifi. Tauqifi itu datang dari Nabi seperti itu, ya seperti itu juga kita baca. Baik bacaan maupun gerakan sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Melihat di sini ya gerakannya dan bacaannya juga. Dan ternyata dalam bacaan sholawat di dalam sholat tidak ada sayyidinanya. Ya, maka tidak boleh sholawat di dalam sholat ditambahi sayyidina. Tapi kalau di luar sholat tidak mengapa, sah-sah saja. Gitu ya. Ini kaitannya dengan muqaddimah. Entah mazhab mana ya. Enggak mesti Syafi'i, enggak. Mungkin mazhab Muhammadi atau mazhab HPT. Allah alam, saya nggak tahu. Secara ini kan secara tarjih ya, dalil yang saya sampaikan tidak berdasarkan mazhab. Ya seperti sholawat biasa. Hari Jumat kan hendaknya kita memperbanyak sholawat. Ya seperti menyampaikan sambutan, mukadimah, termasuk memperbanyak sholat seperti zikir. Kan biasanya kita ya termasuk seperti doa yang saya sampaikan tadi zikir. Kalau kita zikir kan biasanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau astagfirullah. Ada sholawat juga dimasukkan dalam rangkaian zikir. Zikir pagi, zikir petang, itu kan ada sholawatnya juga. Termasuk secara umum hari Jumat, bukan cuma sore saja. Malam dan siang, pagi, sore. Nabi SAW bersabda, "Man shalla 'alayya sholatan, sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali.
Barang siapa yang berucap sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Bersolawatnya kita kepada Nabi itu sebagai apa namanya? Iya, penghormatan. Sholawatnya Allah kepada kita keberkahan, menyampaikan keberkahan. Ya. Kemudian sholawatnya malaikat kepada Rasulullah juga penghormatan. Gitu. Jadi ini perintah, ini hadis yang menunjukkan fadilah sholawat. Ada juga hadis yang menunjukkan secara tegas di mana kita hendaknya memperbanyak sholawat di hari Jumat. Aksiru, gimana punya hadisnya tuh? Perbanyaklah bersolawat padaku di hari Jumat. Karena sholawat di hari Jumat ini diangkat, dan barang siapa yang banyak sholawatnya kepadaku, maka dia akan didekatkan denganku. Allah alam fima makna. Saya agak lupa hadisnya punya bagaimana. Tapi intinya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang fadilah bersolawat di hari Jumat. Maka itu bisa ditambahi sayyidina. Ya, termasuk di zikir sesudah sholat. Di zikir sesudah sholat. Ini kan sudah di luar gerakan sholat. Maka tidak mengapa. Tapi kalau di doa tasyahud tadi yang saya contohkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli dan seterusnya. Nah, kalau bacaan ini dibaca di luar sholat lalu ditambahi sayyidina, baru nggak apa-apa. Tapi kalau dibaca di dalam sholat nggak boleh ditambahi sayyidinanya. Oke? Okay? Sholawat selain yang sholawat di bacaan sholat, itu ada yang bisa diajarkan lagi, ada yang bisa. Sholatnya seperti itu sih. Lafadznya cuma segitu. Iya. Nah, itu namanya salawatan. Bukan sholawat. Sholawat Ibrahimiyah. Istilahnya sholawat Ibrahimiyah. Iya, jadikan satu paket. Itulah mengapa sholawat itu dinamakan sholawat Ibrahimiyah. Karena satu paket dengan menyebutkan atau menyandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Karena dua sosok manusia ini manusia mulia yang disebutkan uswah hasanah dalam Al-Quran. Antum nanti bisa ngecek, panjenengan bisa ngecek di dalam Al-Quran ada uswah hasanah, dan uswah hasanah di sini yang dimaksud hanya dua orang. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyebutkan Nabi Ibrahim boleh sallallahu alaihi wasallam, boleh alaihi salam, boleh sallallahu alaihi wasallam. Kan biasanya selain Nabi Muhammad kita menyebutkannya alaihi salam. Tapi kalau menyebutkan Nabi Ibrahim boleh sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nyebut Pak Ibrahim enggak perlu berselawat. Pak Ibrahim sama Nabi Ibrahim beda. Jarang. Ya, memang jarang. Tapi ada pendapat mengatakan seperti itu. Oke. Ini baru mukadimah, belum isinya. Di atas mana? Di atas awan. Waqad warada fil hadis an Umar radhiyallahu anhu. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang disebutkan oleh banyak ulama. Termasuk diantaranya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tentang seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana lelaki tersebut asing di pandangan sahabat Nabi. Jarang yang mengenal, bahkan tidak ada yang mengenal. Pakaiannya bersih, putih,
bajunya rapi, terus bersih juga jasadnya, badannya, tidak ada tanda-tanda dia melakukan safar. Biasanya kalau orang safar kan kusut kumuh, ya, dan lesu. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada tanda-tanda safar, dan dia seakan-akan akrab lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Langsung mendekat kepada Nabi, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi SAW menyampaikan, Islam itu antashhada alla ilaha illallah, dan seterusnya, sampai disebutkan haji, berarti rukun Islam. Qala sadaqta. Orang tersebut mengatakan, kamu benar wahai Muhammad. Para sahabat di sekelilingnya merasa takjub, heran. Kok dia bertanya malah membenarkan? Biasanya orang bertanya kan dia betul-betul nggak tahu, pengen tahu jawabannya. Jadi seakan-akan dia ngetes gitu loh. Ya kayak panjenengan ngetes saya. Aslinya udah tahu. Ya Pak Yasir. Aslinya udah tahu kan? Enggak. Ini kalau dalam usul fiqh ada pembahasan adabul mufti wal mustafti. Adab seorang yang memberikan jawaban dan adab seorang yang bertanya. Seingat saya, di antara adab orang yang bertanya itu, jangan menanyakan sesuatu yang kayaknya nggak terjadi gitu. Terus jangan menanyakan tujuannya untuk ngetes. Tapi insya Allah panjenengan enggak lah. Tapi kalau tujuannya agar yang lain mendapatkan faidah, itu nggak apa-apa. Misal panjenengan sudah tahu aslinya, jawabannya bagaimana. Terus panjenengan juga sudah tahu sikapnya yang harus diambil. Tapi panjenengan pengen ngasih tahu ke orang yang lain bahwa penjelasannya begini gitu loh. Nah itu lalu ditanyakan, seakan-akan panjenengan belum tahu. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk ngetes, itu bukan bagian dari adab mustafti, orang yang bertanya. Ini dibahas dalam usul fiqh. Nah, ini yang dilakukan oleh lelaki ini yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya mengajarkan kepada para sahabat Nabi yang ada di sekelilingnya. Kan lelaki ini malaikat toh, yang sudah kita tahu. Nabi SAW akhirnya menjelaskan kepada orang tadi bahwa Islam itu begini. Kamu bersyahadat, kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, dan kamu haji. Kemudian bertanya lagi tentang iman, bertanya lagi tentang hari kiamat, bertanya lagi tentang sebelum hari kiamat, ihsan dulu, ihsan kemudian hari kiamat. Kemudian di akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, kamu tahu siapa yang bertanya barusan? Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini jawaban juga nih. Jadi kalau kita membaca riwayat, kemudian mendapati istilah Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam, ini juga bagian dari adab. Kalau kita nggak tahu, jawabannya bukan nggak tahu, Pak. Allahu a'lam. Ya, dibiasakan ngomong seperti ini. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kenapa dulu ditambahi Allah wa rasuluhu a'lam? Karena Rasul kala itu masih hidup. Sekarang Rasul sudah nggak ada, maka tidak ditambahi Allah wa rasuluhu. Hanya Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ini bagian dari adab. Ya. Nah, setelah ini di muqaddimah HPT ini disebutkan amma ba'du. Biasa kalau sudah menyampaikan muqaddimahnya, ayat dibacakan, hadis dibacakan, kemudian puji-pujian sholawat juga sudah dibacakan, amma ba'd. Ya, ini memang dari dulu sudah diajarkan turun menurun. Amma ba'du. Maksudnya amma ba'du itu isi yang akan disampaikan setelahnya amma ba'du itu. Fa innal firqatan najiyah minas salaf ajma'u 'alal i'tiqad bi annal 'alam kullahu hadis
khalaqahullahu minal adam. Kelompok yang berhasil, kelompok yang selamat dari orang-orang terdahulu sepakat dengan keyakinan bahwa alam semesta ini hadis. Hadis ini istilah. Maknanya adalah ada dari ketiadaan. Seperti kita semuanya kan sekarang ada. Berawal dari ketiadaan. 50-60 tahun yang lalu kita semuanya nggak ada. Ya, panjenengan yang paling sepuh berapa usianya kira-kira Pak? Pak Ibrahim berapa? 68. Serius? 68. Saya nggak ada setengahnya panjenengan. Semoga berkah usianya. Pahalanya banyak. Saya baru sedikit. 70 tahun yang lalu Pak Ibrahim di mana? Nggak ada kan? Iya, artinya ini yang saya maksud nih. Kita ada dari ketiadaan. Ada dari ketiadaan inilah yang diistilahkan dengan hadis. Hadis ini istilah, ya baru. Kalau Allah bukan ada dari ketiadaan. Allah itu wujud. Ada. Ya, ini istilah, makanya tadi saya sampaikan definisinya. Istilah ilmu mantik, Pak. Jadi ada hadis, lawannya wujud. Qidam nanti ada lagi. Ya. Hadis wujud. Nah, alam semesta ini hadis ada dari ketiadaan. Awalnya alam semesta ini nggak ada, Pak. Allah adakan. Jadi hadis. Nah, khalaqahullahu minal adam. Allah menciptakannya dari ketiadaan. Minal adam. Wa huwal alam, dan alam ini, alam semesta ini qabilun lil fana. Alam ini memiliki sifat punah. Setelah ada dia akan mati. Kullu man 'alaiha, dalam surat Ar-Rahman. Bagaimana bunyinya, Pak? Kullu man 'alaiha fan. Fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu dzil jalali wal ikram. Ada dua ayat yang bunyinya dzul dan satunya dzil. Nah, di ayat yang bunyinya kullu man 'alaiha fan, setiap siapapun yang ada di atas alam semesta ini pasti akan fana, akan hilang, akan musnah, akan mati. Wa yabqa, dan yang kekal, yang baqa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Ini Firqah Najiyah, kelompok yang selamat ini sepakat bahwa alam semesta ini dan siapapun yang ada di dalamnya hadis. Ada dari ketiadaan, awalnya nggak ada, kemudian jadi ada, dan yang ada ini pun nanti akan tidak ada lagi, akan punah. Ini kesepakatan yang pertama. Kemudian yang kedua, kesepakatan yang kedua adalah wa ala anna an-nazar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Firqah Najiyah, kelompok yang selamat ini maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Kelompok yang selamat maksudnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakat dengan kesepakatan yang kedua, bahwasanya nazar memperdalam tentang alam wajib hukumnya. Jadi nanti panjenengan kalau ke Guji itu juga bagian dari nazar, Pak. Nazar ini maksudnya tadabur. Nah, kalau enggak kenal istilah nazar, tadaburlah. Tadabbur alam. Tapi tadabburnya bukan hanya sekedar senang-senang. Betul-betul mengamati Allah menciptakan alam semesta ini dengan bentuk yang beda-beda. Di sini menurun karena pesisir pantai ya. Nanti kalau ke sana naik. Coba seandainya kalau semuanya datar.
Apa yang terjadi kira-kira? Airnya nggak bisa ngalir kemana-mana, banjir semuanya. Ya, termasuk tekstur tanah di sini beda dengan tekstur tanah di sana. Sebagian tanah ada yang dominan pasir, ada yang dominan tanah liat, ada yang dominan batu, ya, macam-macam lah. Ini semuanya nador. Dalam bahasa mantiknya nador. Kalau dalam bahasa yang biasa kita kenal, tadabbur. Memperdalam, menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk menambah keimanan. Tujuannya untuk menambah keimanan. Ya, jadi firqah najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah dan Muhammadiyah juga bagian dari ahlus sunnah wal jamaah memiliki dua ijma', dua kesepakatan. Yang pertama, sepakat bahwa alam semesta ini adalah hadis, ada dari ketiadaan, awalnya nggak ada, menjadi ada. Setelah ada pun ini bakalan nggak ada lagi, bakalan punah. Dan yang kedua, kesepakatan yang kedua apa tadi? Nadhar, mentadabbur atau mentadabbur alam ini bagian dari kewajiban seorang muslim yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Nah, baru setelah itu di dalam HPT ini dijelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dijelaskan tentang keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan seterusnya. Qadar-qadar termasuk juga dibahas di sini. Saya kira itu mukadimah yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau ditambahkan sebelum saya tutup.